Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, masih suasana lebaran ya? Ikutan lebaran nggak? Jalan ke rumah saudara, mengucapkan selamat Idul Fitri, iya nggak? Wah, pasti seru ya. Suasana lebaran ini memang bikin seru. Walaupun kita orang Kristen, tetapi kita juga bersuka cita di hari lebaran ini. Tapi jangan lupa, kita juga harus merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Matius yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Memang cuma pendek ya adik-adik, tetapi kita akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam hidup ini. Sebelum kita membaca, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca full dari ayat 14 sampai yang ke-16. Yang sudah bisa membaca bersama-sama Ibu Yohana. Tapi yang belum membaca, dengarkan baik-baik. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Adik-adik, ini mungkin adik-adik juga tahu bahwa Yudas Iskariot itu adalah salah satu murid Tuhan yang berkhianat. Dia menukarkan Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus sebanyak berapa tadi kita baca? 30 uang perak. Mengapa Yudas punya keinginan seperti itu? Yudas itu orang yang tidak ingin susah. Dia ingin hidupnya nyaman dengan cara yang instan. Tidak mau bekerja keras, dia tidak mau lama-lama. Dia pengennya cepat mendapatkan keuntungan, cepat mendapatkan kekayaan. Dia tidak mau merasakan kemiskinan lagi. Sehingga dia punya pemikiran yang sangat pendek dan mencari cara instan, cara cepat bagaimana dia kaya. Dan salah satunya caranya adalah menjual gurunya sendiri. Wah, memang kesannya itu jahat sekali ya gitu kan. Tetapi tidak mungkin keinginan Yudas Iskariot itu langsung muncul begitu saja. Ini pasti dia mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya, sehingga dia akhirnya mengambil keputusan yang sangat jelek ini. Adik-adik, mengapa dari kecil engkau harus bekerja keras? Supaya pikiranmu tidak mudah berpikiran yang tidak. Kau harus bekerja keras. Kenapa? Karena di dalam dunia ini tidak ada namanya yang instan. Tidak ada namanya sesuatu didapat dengan cepat. Semuanya butuh proses. Proses untuk kalian misalnya yang dulu belum bisa membaca, harus belajar A, B, C, D, E dulu. Bagaimana menulis huruf, bagaimana menyambungkan huruf, bagaimana kau membaca 4 huruf, 5 huruf. Akhirnya begitu banyak kata yang kamu harus baca. Dan engkau itu berproses. Tidak namanya tiba-tiba kamu bisa membacakan. Saat adik kecilmu sedang ingin belajar berjalan, dia pasti akan berlangkah satu langkah dan jatuh, satu langkah dan jatuh. Itu proses. Tidak ada namanya orang yang tiba-tiba dia langsung berdiri dan lari. Nggak ada. Semuanya butuh proses. Dan hidup ini butuh proses. Dan proses ini harus engkau nikmati. Tidak ada sesuatu yang dapat engkau miliki dengan instan. Engkau harus bekerja keras. Engkau harus berjuang untuk mendapatkan yang terbaik. Tidak ada namanya hasil yang mengkhianati proses. Saat kau menikmati prosesmu, saat engkau berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang baik, engkau akan mendapatkannya. Tetapi ingat, saat engkau tidak mendapatkan apa yang kau harapkan, engkau mungkin akan kecewa. Tetapi kekecewaanmu tidak boleh dipelihara lama-lama. Engkau harus mengubahnya menjadi semangat untuk menghasilkan hal yang luar biasa. Banyak sekali tokoh-tokoh yang di dunia ini yang menghasilkan ciptaan-ciptaan yang hebat itu mengalami banyak hal yang tidak enak. Contohnya listrik. Listrik ini diciptakan bukan hanya sekali dua kali, tapi ribuan kali mengalami kegagalan. Akhirnya terciptanya listrik. Bagaimana dengan telepon? Telepon juga dulu diciptakan bukan hanya sekali dua kali, tetapi mengalami begitu banyak kegagalan. Akhirnya mengalami suatu kesuksesan. Adik-adik ingat baik-baik ya,
Proses itu memang menyakitkan, tetapi saat kau bisa melewatinya, engkau akan mendapatkan kemenangan. Jangan seperti Yudas Iskariot yang tidak ingin hidup susah sehingga dia mengambil jalan singkat, jalan instan, sehingga menjual gurunya sendiri, sehingga dia dipermalukan. Selama di Alkitab ini dituliskan bahwa Yudas Iskariot bukan orang yang baik. Dia orang yang jahat, bahkan akhir hidupnya dia malah bunuh diri di tanah dia yang beli dengan uang itu sendiri. Ya adik-adik, ingat, cara kotor akan menghasilkan kutuk, tetapi cara baik, cara dalam kebenaran, kamu melakukan dalam kebenaran, engkau pasti akan diberkati. Yudas Iskariot ingin sesuatu yang instan. Dia akhirnya mendapatkan berkat itu, tetapi berkat itu pergi dengan instan juga. Cepat mendapat, bahkan cepat juga untuk pergi. Tetapi saat kau susah mendapatkannya, kau perlu perjuangan, berkatmu itu akan awet bersamamu. Ya adik-adik, Ibu Yohana tidak menyarankan kau melakukan segala sesuatu yang instan. Misalnya, pengen mendapat nilai yang baik, nyontek aja nyontek itu cepet, gak usah belajar, contek aja, nilainya bagus. Tetapi nilai bagusmu itu apakah menjadi satu kebanggaan? Karena nilaimu itu bukan dari pemikiranmu, bukan dari kerja kerasmu, tetapi jadi dari hasil nyontek. Ibu Yohana selalu mengajarkan ke anak Ibu Yohana gini, seberapapun kau dapat nilaimu, asal engkau yang ngerjain, engkau gak nyontek hasil pemikiranmu, itu akan jadi kebanggaan. Saat lomba, saat melakukan perlombaan, adik-adik mungkin gini, pengen juara 1, tetapi yang dia dapat juara 2 atau juara 3, asal itu kau sudah bekerja keras, itu hasil usahamu yang maksimal, engkau luar biasa. Itu harus dikasih satu penghargaan karena engkau bekerja keras dengan luar biasa. Dengan kekuatanmu, dengan kepintaranmu, engkau mendapatkan itu. Pasti melibatkan Tuhan, harus melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Saat engkau kalah, engkau jangan kecewa terlalu lama, tapi tanamkan dalam hatimu, ini untuk pengalaman. Kedepannya lagi, lomba lagi, aku pasti akan lebih baik. Janganlah kalau lomba kalah langsung, aku gak mau ikut lomba lagi, kalah, gitu. Jangan, itu bukan mental juara. Mental anak Tuhan adalah sekali mencoba gagal, dicoba lagi. Karena bersama Tuhan, kita pasti bisa. Kita tutup Alkitab, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan belajar bahwa segala sesuatu yang kami inginkan harus kami perjuangkan dengan jalan kebenaran. Berkati adik-adik yang menyaksikan tayangan ini, diberikan pengertian yang benar, dan kami bersyukur Tuhan Yesus sangat baik memberikan kami nasihat pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus.